mengatakan kalau kita menjadi salah satu podcast sepak bola terbaik ya. Kok bisa? Trending kemarin. Oh iya. Orang baru sekali aja. Sekali trending kita ini. Gak masalah, kita kan Malu langsung sama klaim. orang ini loh yang udah Beda. Aku nggak ada podcast olahraga malah. ada. Saya kan seniman saya. Ada di jepret itu. Di mana? Di jepret. Udah nggak ada lagi, udah bungkus. Tapi kan dulu sering trending juga kan? Sering. Kan kita klaim aja dulu. Pokoknya lebih bagus dari spot 77 ini. Kalau itu iya. Iya, kalau itu betul. iya. Kalau itu betul. Karena Menang sebenarnya Mamat aja di sana. apa? Menang Mamat. Mamat kan sebenarnya Mamat suami dia. Sinyet. Penyet. Oh pengen emang Mamat jualan tempe si- pengen dia. Mereka mah enak ya ngatain Mamat tuh santai. Teman, main. Ya tanya, katain aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa, saya teman sejawat kok kan sama-sama pernah kesehatan. Oh iya betul. Oh iya. Saya juga sama-sama tinggal Babarsari sama. Ya nah itu kalau pasti dia bahas itu loh. Emang iya Orang tapi gak bahas itu. Kalau orang kan orang ada teritori tinggalnya sendiri. Betul. Nah kebetulan saya sama Mama di Babarsari. selatan. Nah, dulu debt collector saya sama Mama. Mengamati motor-motor di Sebelum mengamati sepak bola. sebelum mengamati sepak bola. Tapi kalau di sini ada acara sepak bola yang bernama Speak Bola Biar Clear. Seperti biasa tiap pekannya kita punya ini ya, punya tamu-tamu yang Ya. udah pasti nggak ada di podcast-podcast lain. Ya, Kita pernah ngundang Habib, ya. kita pernah ngundang yang punya bos, kita undang yang punya perusahaan. Benar. Vincent Desta, kita punya ngundang siapapun kita undang. Tapi kali ini kita mengundang Mantan kiper. Produta. Tambun Lebaho. Tapi mereka pasti nggak tahu Tambunai Bahu. Tahu nggak? Nggak tahu gue. Ada pemain Medan menurutku yang namanya paling Medan, Tambunai Bahu. Tambunai Ada Bahu. nggak yang lebih Medan dari itu? Menurutmu? Aduh, Ada dulu senior ada kali ya. Siapa? Contohnya siapa? Kalau Tambunai Bahu itu kan nggak mungkin dia digara orang Sunda udah pasti. Full Medan itu. Dari dua kata Tambunai Bahu itu udah full. Iya. Ada nggak sih? Ada. Siapa lagi ya? Kayaknya udah cuman Tambun lah. Iya kan paling Medan. Tambun Naibaho. Haris Wandana nggak terlalu. Nggak terlalu. Siapa pemain Medan yang terkenal? Yang terkenal Legimin Laharjo. Itu dia. Banyak. Tapi kan namanya juga Legimen nggak Medan Jawa. banget. Legimen Oh, Jawa. Legimen Jawa ya? Jawa, Legimen. Dia tuh saudara satu keluarga pemain bola semua. Reswandi. Ya. Oh Reswandi itu saudaranya Legimin. Iya saudara. Kakaknya dia. Om. Serius? Orang mereka Serius nih. Dia kan masanya hampir sama tuh Reswandi sama si. Reswandi, aku nggak tahu. Tapi Pokoknya nama- saudaraan. Oh. Satu keluarga. Nggak tahu kakak beradik kandung Ya. atau enggak. Oh bukan. Mereka kakak beradik kandung. Heeh. Enggak, maaf. Pasti Udahlah, itu keluar orang itu. Biarlah. Pokoknya Reswandi, Legimin. Ya. Yang satu tim sama aku tuh ada keponakannya Legimin namanya Roni. Itu satu timku. Oh. Dulu waktu PSMS Junior. Satu keluarga bal-balan kabeh. Siapa Bal-balan. dong pemain Medan yang Oh, kamu ada ketahui? lagi yang betul-betul ada Yuda, ada Irwanto, ada Agus Sima. Itu kakak beradik pemain bola. Agus semua. Sima? Iya. Oh, Siapa? tahu aku. Ada pemain PSMS dulu. Pemain Agus PSMS Sima. dulunya. Sempat di Barito. Tapi trivianya ganti aja coba deh. Apa? Trivia lokal with Oke, dan kita iyalah. nonton Gua bukan nonton langsung aja. Lo ngajarin gue berdua gitu. Ngajarin. Liverpool. Ajarin ya. Ajarin. Oh, ada satu lagi pemain Siapa? dari Medan yang namanya hampir Medan sama kali. Bataknya dengan Tambunai Bago. Siapa? Herman Batak. Itu jelas gak mungkin. Itu Jelas nggak mungkin jelas kan? gak mungkin jawab. Herman Bata karena dari Medan. Dari Medan. Kalau dari Papua dia Herman Beta. Kalau dari Amerika Herman Barak. Tapi Herman Batak itu termasuk pemain yang Tahu apa nggak ya? ada kisah Herman Bata yang Yang mana? kurang ajar ya Herman Bata nih. Dia kan kiper cadangan. Iya. Jadi ada satu momen dia nggak main-main, dia main skipping di depan kamar pelatih. Dia nambah di depan kamar pelatih. Bang, ngapain kau di situ? Biar tahu si anjing nih kalau aku nambah katanya. Main skipping dah. Lucu kan Bang Herman itu. Dan dia pemain unik bang. Dia tuh kalau ngulur-ngulur waktu paling jago ya. Betul. Dia bola aman gitu aja. Guling-guling. Dia sempat kiper PSS Sleman Ya. waktu yang kasus sepak bola gajah. Oh itu zaman Herman Batak. Iya, bareng Saktiawan Sinaga dia berdua di situ. Oh.
Oh, tapi dia nggak kenal. Tidak main Oh mereka iya, dua-dua. Saktiawan Sinaga, Cok. Oh. Cina. Saktiawan Sinaga tahu tapi tahu. Jelas kalau itu tahu. Tapi dia Striker asli timnas. Medan kan? Sangat timnas itu. Iya satu asli Medan. Mukanya garang banget ya. Betul. Saktiawan Sinaga. Saktiawan The Bang, Dragon dulu. The Dragon. The Wah, Dragon. itu kasar. Ganas itu. Galak main bolanya. Ada pemain kami uji coba sama tim dari Malaysia. Jadi pemain Malaysia itu nahan bola gini di sudut lapangan sama Sakti ditengok gitu. Ditepuk dari montak. Tapi memang aslinya segala itu ya? Iya, segala Karena kan itu. kalau di lapangan ganas banget. Bang Ya Sakti asli ini, emang iya. gitu, ditepuk orang lagi nutup bola, mukanya ditepuk sama dia. Tapi kan ini dok, Tak. orang Medan kan katanya punya slogan kalau main bola. Bola boleh lewat, Lewat. orang jangan. rap, Rap itu rap, serius. Serius, rap. ada gitunya. Istilah rap dan bola boleh lewat orang jangan tuh dibesarkan sama pemain Medan. Ceritanya gimana tuh? Bah, karena memang main bola dulu ada stopper namanya Aulia Siregar. Ya, Bang Aulia itu betul, bolanya lewat orangnya ditendang dia. Idola aku tuh, Bang Aulia Nggak, Siregar. tapi dulu gue pas gue SD pun juga gitu main bola. Kan main Tarkam ya, Tarkam SSB gitu kan. Ya. Pokoknya pelatih gue tuh kalau udah marah-marah teriak-teriak mulu, ayam sayur diteriakin anak kecil, anak SD kan. saudara-saudaranya. Tapi gitu gue punya temen juga orang Batak, galak banget main. Bola lewat, orang kagak. Orang Orang enggak kagak. ditabrak. Anjir kayak Ramos semua dong. Betul. Ya, Pak Dinas Sinaga itu Medan juga. Bandung dia. Bandung. Oh iya. Dia lahirnya Bandung. Tapi memang Tapi Batak. Oh, Batak tapi lahir Bandung. Nah, Iya. gue juga pernah nih Bang Oki, waktu itu lagi mau main bola di Sumantri. Ya. Nah, sebelum gue main, sebelum jam gue nyawa lapangan, itu main tuh Liga Batak nih. Marga-marga. Liga Batak itu ya dong. Beneran nih orang-orang Batak yang Antar main marga. semua antar marga. Oke. Jadi pergantian pemain, komentator ngomong gini, wasit, ganti pemain, teriak. Masuk pemain dong, pemain ada yang mau ngajing berang, digampar sama wasit pemainnya. Wasitnya juga Batak. Digampar gue. Wah ini digampar, gue ketawa aja kan. Masih final kan. Kayak anjir rusuh banget digampar. Indonesia butuh pemain seperti itu. Sekarang nggak ada ya dari Nggak Medan ada. yang di Nggak timnas. ada. Egi. Egi. Gitu? Ya Egi gimana Maulana. Egi? Ya iyalah Medan Maulana asli. Fikri. Tapi lama Medan. di Brebes dia. Ya enggak lah. Di Brebes tuh bentar aja dia waktu suratin. Bukan Brebes, apa dia? Suratinnya? Persap kan Brebes kan wah. Persap memang Iya, Brebes. kalau nggak salah Brebes, Ya, iya, Persap ya Brebes. itu dia bagus di Medan, Iya. diambil, dibawa main ke situ. Oh tapi dia asli Medan. Asli lahir Medan, abangnya Muzaki. Oh mukanya emang agak-agak Keras-keras Keras gitu ya. gitu keras-keras sih. Iya, gitu. Egi asli Medan. Sampai sekarang Oh, orang baru tahu tuanya nih masih gua. di Medan. Lah, Iya. kan baru tahu nih. baru tahu. Gue baru tahu. Tapi kamu kira dari mana Egi? Kira-kira. Jawa. Sama Jawa. Karena Timur. main kan gue tahunya dia langsung main di situ kan. Mainnya langsung di Jawa. Iya, memang. langsung di Jawa. Tapi dia- Secara nama aja Egi Melgiansa, kecuali Egi Hartono itu baru dari Jawa. Egi kok Melgiansa? Egi Egi Maulana. Egi Maulana. Egi Melgiansa dulu kapten kita memang. Iya, Kapten Persita. Persita. Oh, tapi ini temanku yang dari lahir Medan namanya Wijaya belakangnya. Wah, Cina berarti, Cina. Jawa Cina. asli. Jawa sih. Jawa, tapi dia pengen namanya Wijaya biar kaya katanya. Ini yang di depan yang nemenin aku terus. Oh, itu Pak namanya Denny Wijaya? Itu lahir di Medan, asli Medan itu. Kayak toko namanya bro. Kayak kamu bilang, bisa aja namanya Hartono tapi lahir di Medan karena bapaknya. Terlalu toko, bro. Mereka, ini sumpah si Medan dia. Namanya kayak Panglong, bro. Beneran, tapi Jawa dia. Tapi dia dulu kiper nggak? Enggak anjing, enggak Bang dia katanya tugas seorang kiper apa tuh? Oh halus ya. Iya. Karena kalau kiper kan ini apa namanya Dok melindungi gawang ya kan. Iya. Kayak Bang Oke, gue dulu tuh gue kalau main futsal itu gue kiper. Ya. Karena kan gue tinggi tuh gawangnya kecil. Ya. Nah, terus pas SD gue juga kiper tapi nggak bisa gaya. Kalau kiper kan menurut gue bergaya gitu lah. Kan, semuanya. Nah, tapi Dok kalau kiper kan kayak Bang Oki ini kan dia dulu jaga gawang nih. Ya. Ya kan. Tapi kalau tugas kiper jaga gawang, kalau tugas rambut itu jaga apa Dok? Jaga hati. Oh bukan lah. Jaga jodoh kita supaya nggak jauh kemana-mana gitu. Marah-marah mulu nih, dokter. Ya enggak marah-marah karena kekecewaan yang kemarin timnas. Iya, Oke, udah. nanti habis ini kita Rambut itu lakukan. melindungi kulit kepala ya. Jadi sebagai scalp barrier kita supaya kulit kepala itu terjaga kelembapannya. Nggak kering. Terus nggak beset-beset, terjaga nutrisinya, menjaga suhu. Coba kalau ada botak kena suhu dingin, kicep itu. Bang Oki. Bang Oki gimana? Tapi apa yang dibilang Dokter Citra semua betul. Betul ya. Betul, betul. itu. Betul kan? Betul. Ini kalau lagi kena dingin itu tuh langsung yang sakit nusuk gitu.
Kalau kena panas itu juga betul yang langsung nusuk. Oke. Aku tadi aku kira mau takutku dipukul aku. Oke. Aman. Nah, Jadi, aman guys. aman. Kalau mau punya kulit kepala yang kuat, mesti pakai sampo clear anti ketombe dan rambut rontok. Karena bisa apa Mas Mukti? Yang bisa sikat habis semua jenis ketombe basah maupun kering dengan 10 kali super vitamin yaitu niacinamide. Agar kulit kepala ternutrisi, memperkuat fungsi scalp barrier dan ginseng yang bisa 10 kali lebih kuat lawan rontok. Dan juga kasih sensasi segar selama 48 jam. Respect! Makanya Bibides kalau pengen punya scalp barrier yang kuat, sehat, dan bebas dari drama ketombe sporty, tinggal apa? Clearin aja. Silakan meluapkan emosi kemarin. Enggak, saya enggak emosi, saya respect. Kalau Mas Oki dulu aja kan. Mas Oki. Mana? Nggak, tapi Soal kan timnas, soal kemarin timnas. ya. Tapi kalau ngomongin timnas, emang lebih baik kalau kita masuk ke bedah sampai clear. Gimana timnas kemarin? Enggak, Mas Oki dulu aja. Soalnya kalau Mas Oki yang ngomong, semua respect. Itu dulu. Silakan, oke. Serespect-respectnya orang, tapi kayaknya ada yang salah dari supporter kita. Kenapa? Yang salah adalah kita boleh mendukung tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Nah, jadi menutup mata untuk semua hal itu tuh nggak bisa. Ada orang beda pendapat sedikit dibilang benci timnas. Itu Sebenarnya pada akhirnya kita harus tahu bahwasannya sepak bola itu aku sih mikir ya udahlah sebenarnya supporter timnas itu kalau memang nggak semua bisa ngedukung, nggak usah lah, nggak apa-apa. Iya. Biar kita yang bisa ngedukung ini aja, yang solid buat ngedukung timnas. Iya. Kalau yang nggak bisa ngedukung, yang nggak siap kalah, yang nggak siap terjadi permainan nggak sesuai kemauan kita tuh, ya udahlah mending nonton aja, nggak usah ngedukung gitu. Iya, benar. Kalian nggak boleh senang ketika timnas menang dan kalian nggak boleh marah ketika timnas kalah. Kayak Iya. gitu. Karena yang betul adalah menang disanjung, kalah tetap didukung. Kayak begitu. Fans apa, gue juga ngeliat di lini masa ya, orang tuh langsung tiba-tiba STY out. Nah, itu yang paling kecewa. Mohon maaf banget. Mohon maaf. Jangan dong. Nah, kayak STIO tuh gak sesimpel dia beli Jeko terus dibagi ke pas mau orang-orang resign. PSSI. Ribet juga kalau Terus pilihannya kenapa Jeko sih? kan kalau orang resign Kalau nggak Jeko kan Jeko. Jeko di saat yang box Bisa ada yang panjang ya. Iya, Bang. asal Jakarta kamu ya? Asal di Jakarta ya? Aku Gila. 5 Anak tahun scan. di Susan kan aku. Kacauku tuh. Tapi maksudnya kemarin kerasa banget sih. Aku setuju Pak. Karena kayak sekarang tuh tempat paling nyaman buat mengungkapkan tuh malah di dalam hati aja. Betul. Karena mau nulis dikit salah. Aku kemarin di bahkan jauh sebelum lawan Cina ya, Iya. ketika Bahrain, aku ngasih sudut pandang yang berbeda. Iya. Kalau orang kan nyalahin wasit semua segala macam. Iya. Aku bilang terlepas dari kontroversi wasit, Ya. kalau pemain kita bisa tetap konsentrasi Ya, sampai dikit. peluit akhir selesai, Yes. Ya, kita kita menang. tetap menang. Bener mau Terus- nambah berapa Terus menit? ada yang bilang gini, ada yang ngotot sama aku gini. Nggak boleh bang ngomong kayak gitu. Pemain tuh udah konsentrasi. 95 menit mereka main konsentrasi. 3 menit kita dicurangi wasit mereka kebobolan. Ya, Emang konsentrasi di ya patok makanya gitu banget, otakmu ya? itu dikasih nutrisi. Otakmu dikasih nutrisi. Jangan makan nggak baca doa. Kau makan cuma jadi jadi makan itu berdoa biar jadi nutrisi. Sepak bola itu yang paling penting adalah konsentrasi. Dari awal konsentrasi. Nyetak gol itu juga karena dia konsentrasi mainnya. Benar. Kebobolan karena tidak konsentrasi. Dia Benar. bilang gini, jadi maksudmu katanya, kebobolan itu karena nggak konsentrasi. Ya iyalah, babi. Jadi diwakili ngegas ya. Iya kan? betul. Jadi Karena maksudnya Udah selesai. bukan aku. Terus dia bilang gini, bang, abang janganlah nggak menghargai perjuangan pemain semua segala macam. Loh, di mana sih otakmu? Perjuangan pemain mana yang nggak dihargai? Iya. Ini kan aku ngasih Pandangan pandangan berbeda. seperti ini, Iya. bukan berarti berbeda dan lain. Supaya kalau mungkin ada yang nonton semua segala macam, oh iya nih, ini bisa jadi bahan evaluasi supaya pertandingan selanjutnya tidak terjadi. Iya. Ya. Tahu bener kan? Sintayong ketika lawan Cina, ketika dia konferensi dia bilang kita itu kurang fokus. Kita Dia kurang mengakui. Dia mengakui. Dia ngakui. Kita tidak konsentrasi. Lah kan betul kan pada Benar, akhirnya benar, tuh iya. yang dibutuhkan adalah konsentrasi. Aku cuman bahas itu. Terlepas dari wasit memang tidak fair. Wasit melakukan walaupun dia niup peluit sampai 99 itu tidak ada kesalahan sama sekali di aturan Iya, iya, sepak iya. bola. Kita tahulah dia udah salah, tapi kalau seandainya pemain kita bisa lebih konsentrasi, Iya. bisa lebih tenang menghadapin itu, ya kita nggak akan itu Iya. emang kalah harusnya kemarin. butuh Herman Batak. Buang-buang waktu. Wah bener. Wah kalau Herman Batak dibuang bolanya.
Jangan ada yang ngasih. Kalau nggak dicium-cium tuh ya, dicium-cium. Lama-lama. Aku kalau lihat Bang Herman Bata lucu kali. Ada pelatihnya Pak Swimin di Harja. Di Harja. Om Swimin itu adalah pelatih keras sekali. Jadi ada momen kayaknya Herman Bata salah nih. Ini dia lagi main bola di samping-samping gawang. Iya. Bolanya masuk ke lapangan, orang lagi latihan strategi. Om Swimin marah lah. Diambil Om Swimin. Siapa yang nanam bola ini anjing kata Om Swimin. Herman Bata ngomong gini. Kalau berani marah langsung lah, tapi suaranya pelan. Jangan maki-maki aku. Kalau berani marah lah langsung, tapi dia balik badan gitu. Lucu ya Herman Bata. Dan kalau teman-teman ingat posturnya juga lucu. Lucu. Dulu tahu nggak ada kiper namanya Andi Setiawan? Kiper mana? Dulu sempat kiper Bantul. Orang Medan. Oh iya. Jadi tahun ini dia main di Medan, PSMS kalah lawan Bantul di babak semifinal untuk naik ke Liga 1. Terindikasi pertandingan itu sudah di match fixing. Yeah. Karena musim berikutnya si Andi pindah ke Bantul. Dah, nih ya, ada momen habis dari Bantul, Andi balik seleksi PSMS. Kami seleksi rame-rame nih. Herman Bata datang. Woi, kiper suap, nggak malu komen di sini. Frontal banget. Dia sama pelatih kipernya, bang, mau abang jelek sini. Kiper suap ini. Gitu. Kayak namanya jantung perawan ya. Iya, dia bilang gini, aku memang secara skill kalah dari kalian. Tapi kalau ngerusak mental aku nomor 1. Nah itu. Harusnya pas kemarin itu orang-orang kayak gitu. Herman Bata tuh. Makanya di Juve itu, Juve itu punya kiper kayak Herman Bata juga. Siapa? Pinsoglio. Yang kiper nomor 3 tuh. Dia tuh nggak selalu perpanjang kontrak itu. Karena dia selalu menjaga keseruan di tim. Gitu-gitu. Ya auranya bagus, itu dipertahankan. Iya. Kiper nomor 3 itu. Sama kayak saya. Iya benar kan. Selama ini kontrak panjang seperti itu menghibur tim. Nah, kan bahkan di klausul kontrak ada tulisan kalau tidak lucu uang kembali. Tapi sekarang Mas Oki masih sering main gak sih? Kayak masih. Seminggu sekali, 2 kali. Kalau seminggu sekali kayaknya enggak lah, tapi 2 minggu sekali tuh masih main. Lapangan gede? Mini soccer aja. Sudah nggak sanggup aku. Sama kayak lu. Iya. Nah itu juga yang kepikiran orang-orang kayak kalau ngomongin konsentrasi kan selain konsentrasi juga di lapangan butuh fisik yang bagus kan. Lu main 90 menit tuh capek loh dan ada rotasi di pertandingan kemarin. Itu yang orang tuh ya bang. Ada siapa Tom Hai dicadangin, Rizky Ridho juga cadangin. Tapi maksudnya orang bilang nggak works sih, kalau nggak works kenapa position bola sampai 70%? Yes. Kita kecolongan aja sih. Kecolongan dan 2 gol itu emang ada satu momen yang Mang Bolong itu umpannya emang bagus banget. Yang kedua kan. Gol kedua. Nah itu kalau aku bilang itu kesalahan Mes Hilgers. Ya sama, karena dia kurang jaga yang Darwin Nunes KW. Dia itu lihat ya ketika dia itu terlalu jauh. Lenggang, ya. Orang kan bilang ini gara-gara Asnawi. Enggak, itu ini gara-gara Asnawi. Gara-gara Asnawi underperform. Bolak-balik salah passing semua segala macam. Tapi Mes Hilgers harus tahu posisinya adalah stopper. Betul. Kau nggak bisa naik sampai setinggi itu. Orang bilang dia bantu Asnawi naik ke atas, Asnawinya kalau dia ngerti posisinya saja, ya dia nggak akan jauh jaraknya sama Jai. Betul. Itu kan kecolongan. Dia udah terlalu maju ke depan. Jai ada kok di posisi belakang. Dia kenapa terlalu jauh ke depan? Kan kita nggak tahu nih bola bakal nyangkut atau enggak. Begitu nyangkut di umpan jauh kan jaraknya. Ya begitu. Itu ya aku kemarin bilang ya itu kesalahan. Terus orang pada bilang, wah dia udah main bagus. Nah ya itu makanya aku bilang yang dukung sepak bola kita kalau bisa ya udah dikit tapi ngerti solid. Tahu kayak mana kebutuhan tim. Karena kelihatan misalnya ketika itu terjadi ada lubang di sana dan gue bisa bilang umpannya tuh bagus banget. Bagus. Umpannya bagus itu banget. Antar memanfaatkan jarak antar lini. Itu bagus banget. Dan overall si Chinese Foot emang main bagus. Bukan Chinese Foot mas. Timnas Cina, maksudnya emang mainnya bagus itu banget. Itu Darwin Nunes Light. Itu bagus itu. Bagus. Darwin Nunes. Itu kan badanannya dari Nunes itu. Dia ternyata pemain apa gitu terbaik atau apa dapat penghargaan dari Cina. Dia mengeksplorasi ruangnya bagus, ininya juga bagus, sundulan, speed. Bertahannya juga bagus. Dan menurutku kalau yang mengulur-ulur waktu itu ya udah negatif football aja. Itu termasuk dari strategi juga kan. Karena udah unggul 2-0. Indonesia sejak babak pertama susah untuk katakanlah lepas tendangannya susah ke gawang kan. Ya lu negatif football aja udah benar. Kalau dari sini kita harus tahu sesuai kata Mas Oki, yang kita bisa kontrol itu adalah tim kita sendiri. Konsentrasi, kita nggak akan bisa ngurusin wasit, kita nggak akan bisa berharap tuh wasit fair terus, kita juga nggak akan bisa berharap tim lawan jelek. Yang kita bisa urus tuh
tim kita. Babak satu kebetulan Apes mainnya emang underperform. Dan emang tim Cina kemarin itu ternyata senior lama itu Bang. Lama-lama itu dari umur 30 lebih tuh. Dan kipernya ada motivasi lebih ternyata Bang. Karena kipernya lumayan tertekan ya gara-gara kebobolan 7 gol. Tapi kipernya kayak mualaf gak sih Dok? Menurut lu? Oh yang nyetak gol pertama ini. Kenapa? Ada jenggotnya gitu. Kalau yang nyetak gol pertama emang Ugyur, Islam Ugyur itu. Oh iya. Nyetak gol. Yang pertama tuh? Iya, Islam Ugyur itu Usam Ugyur. Yang aku penasaran yang Downing itu. Ada kan ada yang naturalisasinya juga. Oh iya ada. Yang Jingguang Tai. Iya. Jingguang Tai. Ada Tai-tainya itu. Oh dapat nama Cina dia. Iya, dapat nama Cina. Sama yang jelas saya kaget dengan atmosfer supporter Cina juga. Wah, itu yang hebat. Seramai itu. Padahal kan katanya mereka bahkan di negaranya sendiri tidak dapat dukungan segala macam. Karena lawannya Indonesia, Pak. Mungkin ya. Iya. Mereka berpikir ini adalah peluang kita dapat poin. Jadi mereka bakal kasih dukungan. Atau mungkin ini mereka berpikir inilah pembeli HP-HP. Itu sebenarnya. Tapi memang betul itu rata-rata investor negara kita. Itu rata-rata yang main itu minimal punya toko HP. Itu yang main pemain Cina itu bisa jadi bonus tim juga. Iya, bahkan ada yang rolling door belum ditutup tapi sudah. Kalau dari aku sih harapannya untuk setiap pemain yang diberi kesempatan kayak kemarin game 1 Malik Rizaldi itu kan keren banget. Iya. Keren aku itu. Itu harus kita apresiasi Malik. Bagus banget, bagus dia. Arhan nggak main tapi main 6 menit terakhir dia memberikan totalitas yang perform. Aku malah penasaran Dimas Derajat. Nah itu ya kita memang belum ketemu striker yang bisa dipatenkan untuk main terus ya. Tapi Malik Rizaldi harus kuakuin dibandingkan Dimas, dibandingkan Sananta yang sudah beberapa kali dikasih kesempatan. Malik begitu dikasih kesempatan dia langsung perform kemarin. Karena bagus. Sayang aja 1 menit bocor pelipisnya. Kangen Bagot saya. Kangen Bagot. Karena kalau momen-momen kayak Arhan kemarin yang lemparan, Bagot juga dimasukin, itu semakin menambah peluang. Ya timang tinggi-tinggi sih, pemain Cina kemarin 190-an average. Iya, tapi ya itulah keputusan semua di tangan pelatih. Jadi kekalahan ini semuanya adalah tanggung jawab pelatih sebenarnya. Benar. Ini tanggung jawab pelatih. Tapi bukan berarti harus kita langsung bilang STI out. Gampang itu. Gini, kalau mau STI out emang mau gantinya siapa? Zinedine Zidane. Nah, ada Susanto. Ada bek kanan gue dulu. Dia tuh hafal semua ya? Bang Tonton. Dari orang dia pemain. Bang Tronton. Susanto Tronton. Dulu Persela Lamongan pakai ikat kepala. Oh, iya ingat. Enggak maksudnya hafal kabeh loh, Mas. Lah orang teman-teman semua Mas aku ya ngerti loh, Mas. Kasar tadi tahu. Pelatih. Tahu Kasar tadi. Suruh jadi ganti STI. Alasan berhenti Kan dia di Persikas. Gara-gara stand up. Oh, Persikas sih di Aku Cimahi. berhenti. Oh ya? Iya 2017. Sama ini, bareng ini aku. Bang Oki itu dia stand up di TV. Sama aku itu dia dipakein baju kiper episode pertama. Iya. Itu beneran. Episode kedua kan. Lumayan aneh itu aku. Dan kita ketemu langsung bisa ngobrol banyak. Karena aku penonton sepak bola Indonesia, dia pemain. Tapi masih ada tim Takam gak ngajak, Oki main. Masih ada. Masih banyak yang gitu-gitu. Dan kalau boleh tahu, boleh kepo gak? Tarkam tuh kalau main sekali dibayar berapa tuh, Mas? Tergantung. Kalau yang pemain liga tuh lumayan mahal. Mahal ya? Lumayan mahal. Ya kalau di Jakarta segitu, kalau di kampung tuh kita sekali main enggak, malah lebih murah di kampung lah. Di Jakarta tuh yang lumayan mahal. Di kampung tuh di angka 5 juta satu match. Satu match 5 juta, boy. Ya kita main biasa dari 8 besar tuh. 8 besar, semifinal, final. Gitu tuh. Jadi paketannya kadang ada 3 match 20 juta ya satu orang gitu. Tapi itu dapat akomodasi nggak? Dapat semua. Tapi itu udah bersih. Kalau lu cedera tanggung sendiri. Cedera itu ada nggak? Oh enggak lah. Nggak ada ya? Enggak lah. Tapi kalau kita nuntut ke bosnya, bos kalau cedera inilah nanti diobatin, boleh nggak? Aku nggak ada duit katanya. Apa mau dibilang? Mau ya segini gitu. Mau, ini ada nih tukang pijit mau nggak? Karena ACL dikasih tukang pijit. Sampai robek, sampai bukan cuma di sini robek semua nih. Tukang pijit bro. Tukang pijit. Intinya kita doanya timnas untuk Mas kan baru total ada 3 poin 3 poin ya? 3. Sama ini yang harus di highlight juga. Apa? Kita dari awal tuh targetnya 3-4. Emang? Bukan 1-2. Emang? Jangan bukan berarti kalau kita udah kemarin nahan draw Arab, Australia sama Bahrain, kita udah langsung target juara grup. Kita harus peringkat 2 nih.
kita tengok kalau seandainya targetnya Sintayong tidak tercapai, itu boleh dievaluasi. Targetnya dari awal Sintayong bilang 34. Aman. Turunkan ekspektasi. Udah gitu kemarin Bahrain sama Arab imbang. Udah pas. Kita masih ketemu Cina di sini, ketemu ketemu Arab di Bahrain. sini, Jepang, Bahrain di sini. Walaupun Bahrain minta ganti venue ya, yang netral, pakai otak dong. Di luar Jakarta. Kemarin udah aku pikirkan, Gimana? kalau nggak mau di Jakarta, mereka kita kasih stadion. Di mana? Wamena. Setuju. Itu adil. Dingin. Adil kan? Adil. Sama-sama. Jauh dari Jawa Nggak jauh. tahu dia rasanya main di Persiwa. Kita sendiri aja kadang agak mikir kok. Mamat aja pulang naik perahu. Lagi ke sana. Ya semoga timnas kita baru 3 poin, masih ada pertandingan lain. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Untuk lolos urutan 3-4 kita masih ada kesempatan ya. Terbuka sekali. Terbuka Tetap sekali. optimis, jangan langsung keluar-keluar. Fans Karbitan langsung stay out dan kawan-kawan. Dan yang perlu digarisbawahi, hargailah pendapat masing-masing gitu. Iya. Betul. Kalau- Kalau berarti langsung Iya, kalau ada orang nggak mau dukung timnas ya wes Ya. nggak apa-apa, itu kan haknya Iya, dia. Maksudnya udah timnas kalah, timelinenya jadi keruh itu lebih sedih lagi. Males. Dan yang paling penting adalah jangan selalu mencari kambing hitam siapa pemain yang misalnya jelek langsung dibully. Ya. Gila lu. Gila sebelumnya Marcelino, Iya. Rafael pernah kena. Asnawi hari ini. Asnawi kemarin. apes nih. Ngapain? Iya. Terus yang aku nggak suka adalah kemarin ketika habis pertandingan Asnawi itu habis diserang. Wah habis tuh. Mesilgers dapat dukungan. Nah itu, padahal yang blunder di kedua tuh dia. Bukan berarti. Terus ada yang bilang dia di FC20 ratingnya bagus terus. Karena rekan-rekan timnya bagus. Ya kok nggak bisa nyamain lah, anjing. Ya. Kan dia di 20 itu udah tim pemainnya ini semua nih. Iya. Setiap hari latihan bareng. Kalau di timnas kan baru Baru 2 gabung. kali, Iya. baru 2 kali Kan coy. harus adaptasi. Iya. Dia kan baru pertama kali nengok main Asnawi kayak gitu. Kalau nanti sudah main kedua, ketiga, udah pasti ngerti, pasti dikasih tahu gimana main yang baik. Iya. Iya. Ini langsung, aku nggak fair aja menurutku Asnawi disikat, Iya, gue juga Mesilgers dibiarin semua. Sain Patinama juga blunder itu kemarin. Iya kemarin, harusnya bisa dibuang Iya, kanan. karena menurut gua apapun ketika selesai pertandingan lu ngebulinya, misalnya lu kalau mau kritik normal lah orang. Iya. Normal. Tapi kalau sampai ngebully bawa-bawa keluarga itu. Nah itu bang, Ketika- perlu diingat juga pemain bola tuh di luar main bola punya hidup. Betul. Wah bijak Anda. Iya. Kan ini budayawan. Punya hidup. Soalnya saya juga merasa kemarin di timeline tuh biasanya timnas tuh seru gitu lucu-lucuan apa sekarang kok jadi gini bang? Iya. Enggak, aku lebih sasarannya karena lu lokal lu. Itu loh aku lebih kayak Betul. mentang-mentang ada Iya, sampai yang iyalah. nyangkut kayak itu lokal. Itulah kata-katanya agak gimana. Ada kolom komentar di akun YouTube-nya Bang Hamka. Aku kemarin bikin video sama dia. Itu ada beberapa komen yang kayaknya di copy paste aja. Oh ya? Oh mau disebar gitu. Copy paste disebar. Aku baca, sama nih modelnya. Aku baca lagi ke bawah, ada juga yang kayak begini. Oh gitu? Iya, ini tujuannya apa sih maksudnya? Ngapain gitu. Oh yang Kita dibilang Sintayong itu nggak cocok latih pemain-pemain Eropa, cocoknya. ya itu loh mainnya. Udahlah. Kau kalau nggak ngasih duit diam aja. Gitu. Diam aja udah. Tenang aja, santai Itu loh aja. maksudku. Untungnya Asnawi mentalnya kuat, dia sempat foto. Udah aman. Nah itu dan itu itu tak akui sih level tertinggi dia pasti baca loh tuh. Pasti. Pasti baca. Sedikit banyak pasti baca. Iya, dan dia nggak nutup komen juga kan. Iya dia tidak nutup komen karena dia tahu kalau dia nutup komen ini pasti yang marah-marah akan nyasar yang lain. Nah, yang mungkin nutup komen di akhir pekan kalau timnya kalah mungkin Tirta kali ya. Enggak mungkin. ini. Saya tuh tidak pernah. Karena kan Liverpool melawan Chelsea ini kita bisa bilang duel papan atas. Duel papan atas. Papan atas. Enggak. Papan atasnya cuma 1, saya doang. Chelsea di atas juga. Enggak, dia kebetulan nomor 4. Kamu lu takut. Takut sama Chelsea. Performa bagus seperti itu kamu bilang kebetulan. 2-1 besok. Nanti ngegolin Jota, terus disamain sama Cole Palmer. Oke. Deng, dibalas nanti sama Luis Diaz. Kalau Chelsea kalah, gue sama Mukti dikasih apa? Loh, kalau Chelsea kalah, Kalau Liverpool kalah, Iya. gue sama Mukti kasih apa? taruhan tuh dilarang. Yang murah-murah Yang lah. murah-murah aja. Satu toko susen kan. matamu. Satu apa? Satu toko susi sepatu. Gak usah, gak usah. Itu banyak. Itu banyak. Milih lagi yang mau di mana. Yang di Serpong doang. Yang di Tebet juga. Sebenarnya saya tuh takut sama Chelsea sekarang, jujur pribadi. iya. Saya nggak tahu kalau teman-teman ya. Chelsea yang sekarang itu yang hot tuh Cole Palmer. Saya akui ini satu orang tuh. Iya. Kan didingin kok.
Ini panas. Jadi jangan badi ini. Ini ruangan kami ada AC besar kali tapi bukan dingin, ini angin. Ini angin. Ini kalau keluar dari sini Ini hari ini tuh saya agak diam karena panas. Dan Anda harus tahu, dari semua tim Fides, hanya Speak Bola yang ditinggal di kantor lama. Iya. Dengan AC yang rusak. Yang lain sudah pindah di studio RCTI. Betul. Iya, bukan. Dari studio 2 Kebon Jeruk Kebon gitu ya. Jeruk. Bagaimana Bung Tio? Ya, Bung Tio. Aku walaupun cuma 2 episode yang penting sudah Bung Oki. Gak apa-apa, gue akhirnya pindah ke sono. Bang, tapi kenapa sih sejarah komentator tuh di atas Panggil podcaster panggil Ya Bung, kenapa Bung? Ya, karena kalau dipanggil Le itu terlalu Jawa. Terlalu Jawa. Gue juga gak tahu. Bagaimana Le Tio gitu. Tapi kalau di keseharian aneh, Bang. Kalau gue punya teman, Rindra tuh kalau Bung ponakannya Rin. dia Bung Rin. Iya, Bung Rin tetap Bung. Enggak, tapi kemarin tuh kasusnya saya nonton lomba futsal anak SMP gitu. Bang. Terus ada acara jersey kan, saya ikut di situ. Anak-anak SMP itu manggil saya Bung Mukti. SMP, Ya, tapi kan ente pundit tuh. Tapi emang ente pundit dong. Nih kita coba tes kepunditan dari Bung Mukti. Oke, salam olahraga Bung Mukti. Salam olahraga. Salam olahraga. Bung Mukti, kalau kita melihat nih Liverpool melawan Chelsea, peluangnya ada nggak Bung Mukti? Kenapa kau gini? Sekarang tuh menafsirkan diri sebagai apa tuh bahaya. Kenapa? Risikonya gede, nanti banyak risiko gede. tuntutan. Oh, Mending ekspektasi. happy-happy. Iya, ekspektasi. Mending seperti ini aja budayawan. Iya, budayawan. Melakukan apa yang disukai. Tapi kan Liverpool nggak ada Alisson di Dok. Saya menghormati Alisson. cedera hamstring. Ya, Alisson. Di timnas di situ. Enggak, dicedera di Liverpool. Pas Dia main cedera lawan- lama kan? Udahan kan? Sudah lama, Siapa hamstring. sih itunya gantinya? Keleher. Kelleher kan kemarin yang umur 22 tahun. Oh iya, yang keeper Ya ketiga. Rayos apa sih, Boy? Iya, itulah kan. Itulah lupa aku namanya yang Gimana muda. sih fans Liverpool? Ya lupa, boleh lah lupa. Kan bener kiper nomor 3 itu dilupakan. Betul sih memang. Bang Oki, gue cuma pengen nanya sih. Gue kiper kedua aja tuh juga jarang main ya. Iya. Apalagi kiper ketiga, selain emang lu disuruh jadi ngelawak satu tim, lu kayak gitu nggak? Lu ngapain kau pertandingan tuh ngapain? Cuma oseng-oseng? Enggak nonton di tribun kan? Oh, Pakai baju biasa. Pakai lanyard. Kayak Intel nyamar gitu. Lu pernah kayak pas latihan kayak, aduh gue latihan mulu tapi nggak main-main. Ini apa ada lah gitu. Sampai ada momen bangsat kali memang. Aku dilarang masuk ke pertandinganku sendiri sama panitia. Karena dia nggak tahu aku pemain. Aku lupa bawa bedku kan. Kan itu kalau main dikasih bed kan. Aku lupa gitu. Saya mau masuk Pak gitu. Nggak bisa, tiket mana? Duh, kok tiket orang aku pemain? Lu pemain mana? Kata itu anjing. Aku telepon manajer tim. Pak, aku nggak dikasih masuk ini. Pak, itu pemain kita gitu. Maaf mas. Tapi kan Sekarang udah beda. Sekarang udah beda. Semua tempat, kira enggak? Iya. Kira enggak langsung masuk. Aku pikir tuh dulu yang beliau kata ucapan kiper tuh pas nonton stand up dia aku pikir gini loh. Beneran. Aku baru Google beneran loh. Beneran. Saya pernah 10 dikasih tahun. satu jersey sama Oki. Jersey yang itu ya, Produta ya. Produta. Dikasih ke aku. Ku kasih di lemari kan. Niatku buat koleksi. Karena ukurannya kecil. Iya. Dikira bapakku nggak dipakai. Tiap hari dipakai sepedaan sampai luntur. Itu sekarang dicari orang tuh Produta. Iya, Produta ya Produta. dicari orang. Betul. Aku tapi nggak punya jersey match lagi loh aku. Lo kasih. Lo kasih. Aku kasih semua. Sisa satu. Jersey pertamaku debut di PSDS. Itu yang sampai sekarang masih ada. Tinggal sisa itu tok. Itu match pertamaku di PSDS. Karena aku pertama kali main PSDS kan. Iya. Nah jersey itulah yang pertama itu yang masih ada sampai sekarang. Tapi belum seaparel sekarang kan. Ay, jersey-nya panas. Yang ada busa sini. Enggak, pendek. Tapi tebel kainnya gitu. Tapi yakin kalau ada Gani Drapio dibeli itu pasti. Pasti. Kalau Iya, kalau long Gani makanya beda sih. Enggak aku jual kalau itu. Enggak akan aku First jual. jersey kenangan itu Pak. Iya, jersey-nya enggak aku jual. Aku ditawar boleh. Ini nggak boleh. Jersey-nya enggak boleh. Masih latihan kiper gak? Enggak, aku udah enggak pernah. Plus latihan. Blas dong enggak pernah aku. Tapi kalau disuruh main kiper gitu masih ada lah sisa-sisa. Iya kalau orang tuh kalau emang udah dasarnya jago ya gue dulu main di Menpora emang skillnya jago aja. Ada ya pokoknya gini deh, waktu itu gue main sama Yayan Tumena. Oh iya, jago coy. Medan juga. Jago coy. Udah toku. Gue udah depan gawang, wah gue ngelewatin back Serie A nih, ya kan? Wah lari. Tiba-tiba ngambil bola enak banget, bola hilang. Emang jago. Orang-orang yang Skill tuh- netizen hujat nih.
orang yang netizen hujat di medsos, itu aslinya kalau lawan tuh sejago Kalau main itu loh. sejago itu. Sejago itu. Maksudnya lu main, lu Sejago nggak itu usah lu main timnas ya, lu main di Liga 2 aja. Jago-jago Itu udah Bang. jago. Jago. Karena kita lihat di layar kaca aja, makanya kita ngerasa mereka biasa-biasa aja. Karena ini dok, perbandingan kita itu sangat tidak apple to apple. Lu kebiasaan lihat Liga Eropa. Iya. Liga Eropa lu nonton Liga 2, Liga 1. Betul. Yang nggak bisa disamakan. Bener kok. Sama sepak bola nggak cuma tentang individu, tentang taktik juga. Nah, Ini bom bukti. Karena taktik yang digunakan oleh Chelsea dan Liverpool harus disesuaikan dengan pemain yang ada. Saya tuh sudah mengalihkan pembicaraan biar gak bahas Liverpool. Nggak bisa. Tapi ini main di kandang? Main di kandang Liverpool. 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 Main di kandang Liverpool. Iya. Oh, kalau main di kandang Liverpool, Chelsea belum bisa menang kali ini. Sebenarnya gini, ketika Chelsea melawan Liverpool ini orang Kalau tidak Anda bilang, tuh kenapa membela Chelsea sih? apa? Disuruh. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya fans MU. Yang udah tahu pasti akan Tahu kan? kenapa mulai lagi sih Liga Inggris sudah enak, kemarin international break. Lo nggak apa-apa. Nggak marah-marah. Enggak apa-apa. MU itu hiburan. Ih, hiburan. Hidup Iya. kan tentang Perpanjang ada ETH. premis setup MU. Intinya apapun. Premis setup MU. Kemarin hidup kan udah premis sama setup nih. Nah, ini saatnya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin Liverpool sama Chelsea ya, Iya. Liverpool sesimpel lu matikan seorang pemain namanya Cole Palmer aja. Ya bener. Tapi orang mikir kalau Chelsea, kalau fans Liverpool bilang, oh udah kita matiin Cole Palmer. Tapi lu jangan lupa masih ada Noni Madueke, Oh itu. Nico Jackson. Oke. Dan ketika lagi mentok ada pemain Jadon Sancho. Tuh, gerombolan reggae yang siap. Itu dia. Noni itu Cek. Noni itu Jawa. Noni. Kok iso? Noni madu iki. Madu iki ya. Noni madu iki. Duduk madu iki. Asu cocok iki loro iki hotel. Tapi Chelsea emang pemainnya namanya unik-unik. Kuning-kuning. Ada yang cukup. Ada kan Semua. Aku pokoknya tahunya adalah barisan belakang Chelsea lagi gak kompak. Itu yang bisa menjadi. Karena Chelsea jarang Nggak, clean sheet. Dia tuh sering, ya jarang clean sheet. Itu ciri khasnya barisan belakangnya bapuk, tapi barisan tengah dan depannya memang luar biasa. kacau. Nah, tapi permasalahan sebenarnya kan harusnya di tengahnya Chelsea itu Caicedo sama Lavia yang cocok. Iya. Tapi kan Lavia cedera. Nah itu, itu. Akhirnya ada Enzo Fernandez yang emang menurut kemarin tuh kalau nggak salah dia agak ada masalah dengan pemain yang itu, yang komen-komen itu. Tapi kan Ya. dia tetap kapten juga. Ya intinya kalau menurutku itu yang bisa dieksplor dan belum saatnya Chelsea menang lawan Liverpool di Anfield. Gini, kalian tuh dua-duanya sama-sama kecelek sama Nottingham Forest ya. Si kan Iya. kalah Nottingham Forest. Iya. Ya. Yang nyetak kan Hudson Odoi mantan Iya, Chelsea. betul. Si Chelsea juga gagal tuh menang lawan Forest karena udah nyerang gagal nyetak gol. Ini nyerang dari awal nih seru menurut gua. Ya, seru MU banget. udah ketemu Nottingham Forest. Belum. Oh, belum. Kalah paling biasa Yalah, aja. biasa. Kita menormalisasikan MU imbang rasa menang. Nottingham Forest. XG-nya tinggi Run, tapi imbang. Forest, run. Aman aja. Kita lihat ya taruhan saya. Ah. Besok kalau Liverpool Chelsea amit-amit Liverpool kalah, mereka diem dulu. Mereka nunggu match MU dulu. Begitu MU menang, lihat nanti koar-koarnya nomor 1. Gua nggak taruhan. Gua nggak bakal bandingin. Apapun Gua nggak bakal pertandingan. bandingin MU sama Liverpool. Lihat. Kagak. Lihat aja. Kagak. Ngapain bandingin MU Liverpool? Lihat. Nggak apple to apple. Kalaupun Tio diam, yang lain akan bersuara. yang lain bukan gua mah kagak. Tetep. Gua diam aja. Tapi kalau Aneh. Nonton bola kok nonton liga seru. Nonton bola tuh Liga Italia nggak seru. Itali, Itu nggak seru baru. Kok bisa gak seru? nggak usah Jarang ada debat orang nonton ketiduran. nggak usah Gitu loh. sombong. Baru Idola dapat saya jadwal. Lazio loh. Iya, kalau ini saya legowo karena Juve juga skuadnya belum begitu dalam dan kompetisinya banyak. Terbukti yang cedera banyak. Tapi Emang iya. Banyak. Bremer. Tapi Bremer. tapi jujur, Di Kemang. Juventus di bawah asuhan Mota. Iya. gaya mainnya berubah, berbeda. Fresh. Bagus. Fresh sekali. Fresh. bagus. problemnya di Allegri itu. Ya tapi Allegri kan ngasih piala banyak. Tukang piala juga bisa. Piala. Enggak. Emosi dia. Gua tuh belum pernah nanya sama lu Mas Muk. Siapa? Kenapa sih fans Juve itu segitu benci sama Allegri padahal Allegri tuh udah memberikan banyak piala gitu kan. Iya, oke. Kecuali Liga Champions ya. Ya maka jawabannya itu tadi. Belum bisa ngasih Liga Champions. Kalau Liga Italia mah udah bosen, bro, kayak Berapa? apa? Juve berapa di Italia? Juve itu hampir 40. Bintangnya kan 3 kan? Hampir 4 nih bintangnya. Wah, kalau bintangnya Itu bintangnya banyak tuh. Oh, mana? Kuncen? Ini lebih ke bir nih. Mereka cari minum. Gak tau kalau Jerman kan 10 atau berapa ya? Enggak tahu gue. Kalau Italia kan 10. Italia kan 10 Udah gelar Liga kan. Champions tadi, Bro. Supir Iya. gatel.
Kalau aku lebih ke itu, kayak kita pengen something fresh karena Allegri ini ditungguin nggak fresh kayak gitu terus. Oke, udah frustasi. Kalau saya pengen menang Lazio. Bahkan saya kan bilang Bang, siapapun pengganti Allegri, misalkan itu jelek nggak apa-apa. Yang penting Asalkan bukan Allegri. Asalkan bukan ABA, asal bukan Tapi Allegri. kamu kalau diajak clear nonton ke Juventus Allianz Stadium, mau nggak? Kemarin mau diajak tapi nggak jadi. Diajak siapa? Diajak siapa? Mau nonton Cina nggak jadi. Oh, memang nggak fokusnya Eropa. Eropa. Oh, mau. Terus udah gitu, lu duduk di box VIP, sebelah lu Allegri. Enggak. Lu mau ngomong apa? Enggak, aku mau ketika panitia dari clear pulang gitu. Aku mau di sana aja sampai dideportasi Italia. Jualan Sampai di deportasi. Misalkan udah kesempatan nonton nih sama Juventus nih ya. ya. Terus lu nonton sebelah lu Allegri. Ya. Lu mau ngomong apa ke Allegri? Apa yang mau sampaikan? Misalkan dia bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Lu mau ngomong apa nih? Lu mau ngomong apa? Apa yang mau lu kasih tahu ke Oh iya tak. Mbah, leren. Istirahat ya bilang gitu. Dah, Ikut klub. ikut Leren, leren. Zidane. Gitu. Mbah Leren. Maksudnya nggak ngelatih di situ ngapain? Allegri kan di mana? Di mana Poli ya? Allegri sekarang itu free dia. Makanya di MU aja. MU cocok. Kan di sini nggak ada bahas MU ya? Kenapa tiba-tiba ada MU Ya gitu? enggak, Iya, karena kita kan melihat MU banget kamu itu. Ya udah biasa dong. Kalau kalah ya udah. Kalau imbang happy. Apalagi menang. Tapi ya saya sih udah. tetap berharap Lazio menang Juventus. Iya, Oh iya, lanjut. lanjut Kalau itu Juventus saya ya? udah ikhlas. Lu kok udah ikhlas malah? Ya Main di karena kandang banyak Jupe. pemain cedera main di kandang Jupe, di kandangnya Lazio. kandang Lazio. Kemarin sama Cagliari aja imbang, itu klub indie loh itu. Baru kata tuh klub yang baru merintis gitu, belum sampai ibu kota. Masih startup ya? Masih pertama awal-awal itu ya? Imbang 1-1. Kalau sama Lazio ya udah legowo berarti. Ya, tapi Kalau Milan gimana Milan? Milan nih, gimana? lu deh. Milan banget deh, Milan banget. Milan. Apa yang pengen ditanya? Kenapa? Gimana perkembangan? Perkembangan saat Sejauh ini ini. adalah Pelatih baru juga kan? Fonseca. Dulunya dia ngelatih AS Roma, Ya. sekarang dia pindah ke Milan. Kayaknya dia belum ketemu formula pemain yang oke aja untuk di Milan. Jadi masih inkonsisten Milan. Hari ini main bagus, minggu depan belum tentu. Oke. Dia belum ketemu formula main yang oke aja. Apapun itu aku tidak peduli, yang penting dia berhasil memutus kekalahan berturut-turut di derby della Madonnina. Menang. Oke. Kemarin dan menang lawan kemarin Inter. ya. Dan itu buatku cukup. Tuh, siapa tuh beda-beda kepuasannya sekarang. Ya kau lawan Liverpool kalah, lawan City kalah. Emang udah pernah- Satunya nomor 14. Paling kenapa jadi diungkit bapuk-bapuk di lagi? WL. Enggak, tapi MU tuh kelewatan, keterlaluan. Ini Iya. kita bahas tim-tim yang paling kecil tuh peringkat 7 lah gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Lu mau ngecengin gua? MU berapa? Enggak, MU berapa sekarang? 14. 14. MU 14. Wah, Ismet Sopian tuh. Gak masalah. Seneng Wah, banget. abadi ya, seneng banget aku. Gak apa-apa. Gue sih santai aja. Kan sama nih kayak dia. Kepuasan lihat AC Aku tuh Milan. ada momen kalau Milan menang ada momen gitu. Nikmatin aja kemenangan minggu ini karena belum tentu minggu depan menang lagi. Nah, emang Ada sekarang momen gitu. sekarang banyak fans MU yang kalau menang keluar-keluarnya udah berasa kayak ini. Bukan kamu tapi kan. Kalau gue kalau kalah konten gue laku, marah-marah. Kalau menang gue bingung. Anjing kalau menang gue Ya bingung. tapi memang view, pas aku lihat profilmu, Prof di reelsmu Instagram, pas MU kalah, realnya parah. Iya. Mana? Kalau menang tuh akhirnya gue punya. Dapet job. Akhirnya gue, iya betul. Akhirnya gue punya. Coba, MU kalah terus tadi. Jangan dong. Kalau menang atau seri gue akhirnya bikin konten lain. Jangan yang preview. Kalau preview tuh nggak laku. Oh, Kalau oke. preview tuh laku pas kalah. Iya. Kalau menang, yang main lucu aja yang kayak Yura aku bisa Yura gitu. Oh, oke. Kayak pakai lagunya Sal Yura tapi tuh salah. Fotonya Salah, mau dicekokin. fotonya Johnny Evans gitu kan. Sepertinya kau Mbak memang Yura tuh gitu. mending ya, Mbak Yura ya. Tak ajak ke Anfield nonton Liverpool, tuh animo top. Jangan Mbak Yura. Copot aja jersinya merah itu. Mbak Yura Salah bener Anda. deh, Mbak Yura Salah Anda. sebagai istri yang baik memang harus mendukung Salah. Mas Dona untuk menjadi fans. Salah. Ini berdua tinju aja kayak katak bijer deh. Udah kagak bocah dia. Iya. Kagak bisa kok kalau tinju sama dia di jab sekali juga kelar gue. Kata bisa. Berantem Ternyata terus. bisa loh dapet kayak gini. Ini saya mau Dia masuk bukannya ke- kagak bocah ya? Dulu dia sempat tinju sama Bokir Sasmita. Bokir Sasmita. Menewi, kok bisa ngikutin sih kamu? Kalah dia tapi kan. Aku tuh semua ngikutin, bahkan aku ngikutin info A1 tentang Bang Oki ini yang dulu ternyata hampir main di klub Eropa. Sombong. Lu main di mana Ki? Ini aku juga nggak tahu. Fiorentina. Hah? Sempat Fiorentina U19. Apa? Main waktu itu. Ada talent scouting datang ke Indonesia. Bukan ke Medan berarti. Bukan Indonesia, ngelihat ada aku main semua segala macam. Akhirnya ditawari main situ Fiorentina. Kok nggak mau? Mau berangkat kan?
Sudah berangkat. Oh, udah berangkat dulu. Sudah berangkat, sudah sempat deal semua segala macam. Iya. Udah orang tua udah setuju, aku udah semua segala macam sampai pada akhirnya batal. Kenapa? Wah, masa mereka nyuruh aku tanda tangan tapi pakai siku, aku gak bisa. Udah. Gak bisa mas, mas gagal mas. Kamu tanda tangan. Tapi gak sampai situ, aku pindah klub setelahnya. Mana? Iya, ke Cittadella. Seri C Italia. Iya. Oh, itu beneran? Ya itu beneran kalau yang itu. Nggak, tapi Fiorentina lu emang beneran apa gimana nih? Yang Fiorentina? Kenapa nggak jadi? Itu gara-gara pakai siku. Nggak, gue serius. Gara-gara pakai gak percaya. Gak percaya. Sebatas itu. Yang Cittadella ini bener gara-gara gaji kalau Cittadella. Berapa emang zaman dulu? Dia mau ngasih aku gaji waktu itu per minggunya sekitar 30 juta. Wajar. Seminggu. Zaman itu ya. Nggak Gede mau. zaman itu. Akunya nggak mau. Clean sheet kalau clean sheet tambah ubi gitu. Babi hutan gitu. 30 juta. 30 Nggak juta. mau. Itu tahun berapa sih? Tahun berapa ya? 2000. Di atas 2005 kan? 2008-an gitu lah. Lumayan. Hah? Kenapa nggak mau? Aku mau gaji 20. Loh, kok malah turun? Mereka ngotot 30 mas nggak bisa. Kita naikin 35, 15 saya mau. Akhirnya nggak cocok di situ balik Indonesia. Nggak nemu tentang Nggak nemu. idealisme. Idealisme. Kalian berdua buat podcast lucu ya. Iya kalau kalian berdua tinju. Tak bicara. Oke, karena kita kedatangan seorang kiper legendaris, jadi kali ini kita mau melihat 5 kiper terbaik masa kini versi Speak Bola Biar Clear yang udah dirangkum dalam Clear Top 5. Salah deh. Aduh. Ya, yang kelima ini adalah kiper Argentina ya, yang mantan main Arsenal, ini aku sekarang paling sukses di suka Aston sih. Villa. Jersinya bagus lagi. Dibu, Emiliano Martinez. Dia pernah bawa juara Arsenal Piala FA ya. Juara Kenapa? dunia. Kalau pendapatmu gimana tentang Martinez? Emi Martinez. Oke sih, menurutku dia punya karakter yang oke, kuat di bawah gawang ya. Iya. Dia menunjukkan Masa bukan di depan Iya, gawang. dia maksudnya tuh dia kan sering bersikap arogan, tengil, tapi dia bisa menunjukkan kualitasnya. Benar. Itu sah-sah aja. Nggak masalah. Kalau lu jago lu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Jangan seperti Onana. Terlalu banyak tingkah tapi kebobolan. Sorry, musim ini clean sheet paling tinggi di Liga Inggris. Siapa? Onana. Onana. Tapi menangnya berapa? Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting clean Clean sheet. sheet ya. Oh, targetnya draw memang. Imbang-imbang. Normalisasi kalau kayak imbang saya rasa menang. Apa sih Bil nggak nyuruh mulu? Langsung. Kiper terbaik Kuro 2024 pemain Euro. Kuro nggak boleh nyebut Euro. Tapi udah selesai, jadi nggak apa-apa. Terbaik Euro Udah selesai. 2024. Pemain kunci OSC Lille bisa jadi. Lah, juara Liga A. Mainyong. Oh mainon. Lo nggak baca atasnya bagaimana sih? Ini idola saya sekali. Kehilangan Donnarumma bukanlah Nggak masalah. Jago loh. seneng, happy. Dia lengkap, paket lengkap. Dia adalah penjaga gawang dengan paket lengkap karena dia distribusi of targetnya bagus sekali. Di musim lalu dia 2 assist. Oh ya? Iya, 2 assist. 2 assist. Walaupun posturnya nggak setinggi Donnarumma. Tidak setinggi, tapi Donnarumma, tapi dia punya refleks yang bagus. Bagus, Donnarumma benar, tinggi, tapi kalau untuk bola bawah Jelek. Kurang. jelek dia. Kayak dulu kayak Van der Sar ya. Iya. Saya Van der Sar kan Kelemahan orang tinggi kan? orang tinggi. Kelemahan tinggi. seperti Yang itu. tinggi yang satu juga tinggi nih. Yang ketiga ada Thibaut Courtois. Kalau ini udah lah ya. Gila. Ini harus kita akuin dia punya semuanya lengkap. Nah ini adalah penjaga gawang walaupun tinggi tapi refleks bola bawahnya bagus. Bagus banget. Dan aku salutnya dia tuh bounce back dari cederanya hebat loh. Ya benar, jarang ada pemain yang selesai cedera tuh bisa kembali di top performanya. Sama dia karirnya tuh dari dipinjemin balik ke tim gede lagi gitu bagus, mentalnya bagus. Mentalnya Di bagus. Chelsea juga berhasil. Dan yang kedua ada kipernya City, Ederson. Wah ini saya juga suka nih karena tatoan di leher aja. Dia pegang Guinness World Record pemain yang mampu menendang bola paling jauh atau drop kick sejauh 75,3 meter. Sama dong berarti kayak kipernya Cina kemarin. Oh iya tuh jauh. Sama tapi tatonya bintang ya. Ya, aku nggak pernah sih memang ngukur drop kickku, tapi aku salah satu penjaga gawang dengan drop kick terjauh juga. Berapa kira-kira tuh? Kalau 60 aja masih lewat kayaknya. Ini 75 dia. Iya, makanya sekitaran aku belum pernah ngukur yang pasti kayak begitu ya. Tapi kalau 60 ya 75 lumayan, aku lumayan. kalau ukuran mini soccer di Jogja, bolanya sampai angkringan itu. Kan ini soccer Jogja, depannya Selokan Mataram. Pak. Ada harganya untuk itu tuh. Masuk tuh Bang. Set.
Aku keunggulanku distribusi bola dari kaki sama bola atas itu tok. Refleks. Bola bawah ampun aku nangis tak suruh lewat aja lewat gitu. Lewat. Paling jatuh gini. Aku tidak peduli gitu. Kayak pura-pura gitu. Tapi kalau gini dia udah pasti tidak akan melewatkan semua bola ya. Alisson boleh Bandung. Ini berarti kiper-kiper yang masih aktif saat ini bermain. Oke. Ya. Kenapa tidak Neuer? Neuer. Tapi kan masih main di liga. Mutar ya. Dibandingkan Martinez, jauh lebih bagus. Iya tapi eranya dia udah habis lah. Nah, terlalu jelek pandanganmu kalau Nah kayak iya, begitu. emang kreatif director kita Nabil kan kayak Terlalu gitu. jelek sudut pandangmu sebagai seorang penjaga. Kenapa nggak masukin Rizky Mokodompit? Rifki Mokodompit. Sama Samuel Raimas. Sama Samuel Londok. Biak kipernya Biak. Itu emang kreatif director tuh Nabil Nggak ya bisa. Bang. Sama sebenarnya, ngelihat nggak performa De Gea musim ini di Fiorentina? Bagus. Nah, kenapa nggak dimasukkan? Nah itu emang. Iya, jelek bangke. nih sudut pandangnya nih. Saya nggak sama De Gea. Dia nahan penalti Dua Milan kali. dua kali. Dua kali. Milan kalah lawan Fiorentina. Gini, ngomongin De Gea nih, serius nih. Iya. Bukan. Oke, De Gea emang menyelamatkan United berkali-kali, puluhan kali dari Betul. awal dia masuk. Oke. Tapi jangan lupa juga, kan orang tua kompilasi De Gea save tuh banyak banget. Heeh. Cari kompilasi De Gea blunder di United, 2 jam. Banyak juga. banyak juga. Tapi- Jadi apa ya, orang bilang De Gea nggak bisa distribusi. De Gea tuh bukan kiper shot stopper. Ya. Dia nggak bagus dengan kakinya. Ya. Gue sayang sama De Gea, maksudnya he's a legend. Dia harusnya mendapatkan tribut yang lebih baik lah setelah dia cabut dari United, gak dicabut gitu aja. Gitu, tapi maksud gue, orang kan ngebandinginnya dengan Fiorentina sekarang. Tapi kalau dibandingin pas United di 3 musim terakhir, itu kan dia berapa kali blunder di pertandingan-pertandingan krusial. Final Piala FA, yang Rodri nyetak gol. Terus pas final Europa League yang oleh Solskjaer, yang penalti satu pun aja nggak ada yang ditepis. Ya, tapi kan penalti peluang golnya 98%. Ini kan lo kan bandingin ini 2. Ini final adu penalti sampai dia kiper nendang juga nggak bisa tepis. Itu goblok. Itu goblok. Jadi orang jangan ngebandingin langsung, oh nih De Gea ini bagus. Ini emang bagus. Dia bagus. Tapi ada atribut yang mungkin tidak sesuai dengan ya pemilihan Ten Hag atau apa gitu. Tapi Fiorentina emang musim ini lagi ngebangkitin pemain-pemain yang kemarin main jelek. Kayak Moiskin di situ Bagus. Bagus. Tapi- Emil Audero. banyak yang mention aku juga. Moiskin Emil Audero. Bodoh amat. Emil Audero bagus nggak? Musim kemarin 3 Emil Audero pertandingan ditanya. Bagus nggak Hah? Emil Audero? Emil Audero. Heeh. Nggak main kan ya? Main dia udahan Di sekarang. Como dia. Oh, Di Como. lumayan. Bagus. Lumayan. Bapaknya bagus nggak? Yang ku tahu Mulyadi sih namanya. Dari namanya itu. Anaknya bagus, mulut bapaknya enggak. Udah ya, Wan? Siap. Masuk ke Sabda Clear, Mukti Entut. Nih. Kali ini trivia datang dari Dia luar depan negeri dia. kembali. Dia Oke. dia pasti tahu. Banyak orang bilang pemain paling dingin, pemain paling tidak panasan yaitu Cole Palmer. Betul. Menurut saya anggapan itu salah. Oke. Karena ada pemain yang sejatinya lebih dingin dari Cole Palmer. Apa? Siapa itu? Dia sekarang main di Middlesbrough. Middlesbrough. Dia berumur 29 tahun. Dan dia? Dia bernama Seny Dieng. Terlalu dingin itu. Saya lihat. Asu bener dong Sony Dieng. Seny Seny Dieng. Dieng. Seny Dieng. Terlalu dingin itu. Itu dingin banget bro. Terlalu dingin itu. Seny Dieng. Itu banyak lampion itu. Kalau ada momen lagi Dieng Festival, banyak melepas lampion. Ada lagi Mas Mukti. Trivia Indonesia dong. Indonesia. Kasih Mas Mukti. Wah itu udah ya kemarin. Dia ada diulang lagi nggak apa-apa kan ada Mas Ogi. Jangan ya, kan penonton udah Tahu tahu. nggak? Penonton udah tahu. Siapa? Ada nggak kamu menurut pemain Indonesia? Indonesia? Unik-unik gitu. Indonesia unik-unik. Wah, nggak ada. Rusuh-rusuh banyak. Aduh. Coba. Oh ini ada satu lah. Apa? Siapa? Ada dulu pemain Liga Indonesia Oke. yang akhirnya tidak bermain Hmm. karena namanya itu mengandung sesuatu yang dilarang oleh PBB. Apaan? Asu apa? Dulu ada pemain namanya Glenn Rudal Paula.
Ada dulu pakai rudal. Rudal ada. Betul. Betul sekali. Main di mana nih? Dia dulu di Persibom kalau nggak salah. Bola Atau Persmin, Amongondo. kalau nggak Persmin Minahasa. Persmin Minahasa, Persibom Bola Amongondo. Terus kenapa dia nggak main? Terus keren. Ya pensiun aja. Oh, Tapi emang ada rudal. Ada namanya rudal, Glenn Rudal, Glenn Rudal. Glenn Rudal Paulakan. Dia hafal semua loh. Tapi aku senang dari dulu senang ngikutin sampai pada akhirnya oh ternyata ini kenal abang-abang, senior ketemu. Aku tuh lumayan yang sempat ketemu di akhir-akhir karir pemain-pemain yang dulunya legend gitu. Aku sempat bareng sama Mas Kurniawan. Mas Kurniawan di PSMS kan PSMS dualisme. Aku yang IPL, dia yang ISL. Jadi satu mes gitu kami. Ketemu Saktiawan Sinaga, Markus Horizon, Ansari Lubis. Sekarang jadi orang Jogja dia. Iya, pelatih PSS. Bang Ansari dari main sampai dia ngelatih, aku bareng sama dia. Bahkan satu kamar di PSS. Tapi Ansari Lubis dulu tuh penguasa lini tengah. Umpan-umpannya tuh di atas kepala gini. Kalau Avan Lubis tuh adiknya bukan? Bukan. Satu marga aja. Dulu ada juga. Satu marga aja. Semua yang ada Lubis itu main bola, Mas. Lubis Syukur. Lubis Syukur sih. Ada striker dulu. Ya kalau Lubis Syukur itu marganya Syukur. Namanya Lubis. Oh iya. Ya kalau itu harus di belakang. Kalau Lubis Syukur kok bisa ada marga dulu baru nama. Saya searching ya. Dulu itu pemain ini. Pemain Liga 2 dulu. Lubis Syukur Batu namanya. Lubis Syukur. Nih Lubis Syukur. Oh, Persis Solo dulu. Nih Lubis Syukur kan. Tuh di depan Lubisnya. Oh bukan Batak berarti. Bukan Batak ya? Syukur. Marga Syukur nih Batak mana nih Syukur? Belum pernah. Persis Solo dulu ini dia. Persis Solo. Nih, Anjir Lubis serem. Syukur. Karena kalau buat trivia kayak gak ada yang Oh, selesai. Sleman dulu dia. Sempat PSS Sleman. Jawa Tengah gitu dulu dia. Lubis Syukur. Oh baru nggak ya marga tapi di depan. Marga di belakang. Marga di belakang. Oh atau mungkin itu sekedar nama. Nama panggilan mungkin. Iya. Lubis sekedar nama gitu. Tapi ya apapun itu buat kita semua pecinta sepak bola Indonesia, mari kita dukung Indonesia tanpa harus bertindak yang tidak baik. Karena yang bisa mempersatukan kita itu adalah sepak bola. Betul. Sebenarnya. Jadi cuman itu yang bisa kita andalkan. Kalau misalnya sepak bola kita lagi buruk, kita bersatu untuk memperbaiki. Kalau timnas kita lagi baik, kita support. Kalau ada yang salah, kita kritisi. Bukan harus dimaki. Itu. Gila keren. Coach, dia namanya Coach. Coach Oki. Dan perlu disadari setelah sepak bola kita semua punya kegiatan masing-masing. Betul. Ada yang memang ada hidupnya. Kembali ke kehidupan masing-masing. Hidup bukan hanya tentang sepak bola. Betul gitu. Ada sabda? Sabda, itu aja tadi. Itu yang tadi. kalau Itu tadi sabda. kalau ini sebelum closing ada sedikit pertanyaan aja. Apa? Ya. Tapi di luar sepak bola. Oke. Boleh. Ada satu rumah. Di depan rumah itu ada pohon besar sekali. Oke. Pohonnya besar, pohon mangga besar sekali. Menutupi rumah, semua segala macam. Sampai pada akhirnya pohon itu harus ditebang. Kenapa pohon itu harus ditebang? Pohon itu harus ditebang. Karena dia udah di depan rumah besar. Oke. Kenapa pohon itu harus ditebang? Karena mau buat jualan es teh Solo. Salah. Kenapa pohon itu harus ditebang? Pohon itu sudah lama di depan rumah itu. Kenapa mesti itu bang? Ya. Kenapa harus ditebang pohon? Emang harus? Ya ini harus. Pokoknya harus ditiadakan pohonnya. Kenapa harus ditebang? Tanya sama yang punya. Tanya yang sama punya. Salah. Gimana dok? Karena sinar mataharinya nggak masuk ke. Gak masuk ke rumah. Iya, tapi itu masuk di akal. Tapi bukan itu. Apa? Ini jawabannya serius Pak Gani? Serius. Pohon itu sudah lebat, tumbuh di depan rumah. Kenapa harus ditebang? Karena kalau dicabut berat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Mesa Speak Bola selanjutnya. Dadah!